Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang logika yang nantinya akan dibahas satu persatu oleh teman-teman saya yang dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas pengertian dari logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno yakni logos, yang berarti kata ucapan atau alasan. Kemudian 300 tahun sebelum Masehi, Aristoteles memperkenalkan logika tradisional atau logika klasik. Dan 2000 tahun setelah itu dikembangkannya logika modern oleh George Boole dan De Morgan yang disebut logika simbolik. Kenapa disebut logika simbolik? Karena banyak menggunakan simbol-simbol logika secara intensif. Jadi, secara umum logika adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran serta mengkaji prinsip-prinsip penalaran dan penarikan kesimpulan yang absah. Baiklah, saya akan membahas tentang tujuan dan aturan logika. Tujuannya adalah memberikan aturan-aturan sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat bernilai benar. Dan aturannya bersifat umum dan tidak tergantung pada kalimat atau disiplin ilmu tertentu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang logika matematika atau matematika logik. Logika matematika atau matematika logik ia memperjelas logika dengan kaidah matematika, yaitu logika proporsional, logika predikat, logika fuji, pemrograman logika dan sebagainya. Oke, terus ada perkembangan terakhir ilmu logika adalah logika fuji atau di Indonesia disebut logika kabur atau logika samar. Itu suhu udara, AC, mesin pencuci, kulkas dan lain-lain. Membicarakan tentang logika terbagi menjadi dua, yaitu logika pasti dan logika tidak pasti. Logika pasti ada logika pernyataan atau propositional logic. Ia membicarakan tentang pernyataan tunggalan kata hubungan sehingga didapatkan kalimat majemuk yang berupa kalimat deklaratif. Kemudian ada logika predikat atau predikat logik. Ia menelaah variabel dalam suatu kalimat, kuantitas dan validitas. Terus ada logika hubungan atau relation logic. Ia mempelajari hubungan antara pernyataan relasi, simetri, refleksi, antisimetri, dan lain-lain. Dan yang terakhir, logika himpunan. Di logika himpunan, ia membicarakan tentang unsur-unsur himpunan dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Oke, kita masuk di logika tidak pasti. Logika samar atau kabur atau fuji logic. Di situ ia menjelaskan tentang logika samar merupakan pertengahan dari dua nilai biner, yaitu ya, tidak, 0, 1, atau benar dan salah. Tentang logika dan komputer. Logika disebut juga the calculus of computer science karena logika memegang peran yang sangat penting di bidang ilmu komputer. Peran kalkulus atau matematika sama pentingnya untuk ilmu-ilmu bidang sains, misalnya ilmu fisika, ilmu elektronika, kimia, dan sebagainya. Logika, komputasi numerik, dan matematika diskrit memiliki peran penting dalam ilmu komputer karena semuanya berperan dalam pemrograman. Logika merupakan dasar-dasar matematis suatu perangkat lunak yang digunakan untuk memformalkan semantik bahasa pemrograman dan spesifikasi program, serta menguji ketepatan suatu program. Logika dalam ilmu komputer digunakan sebagai dasar dalam bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, teknik,
atau sistem basis data, teori digital, komputasi, rekayasa, perangkat lunak, sistem pakar jaringan, syarat tiruan, dan lain-lainnya yang mempergunakan logika secara intensif. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai logika dan informatika. Contoh yang populer adalah sistem digital, yaitu bidang ilmu yang didasari oleh logika untuk membuat gerbang logika, logistis, dan arsitektur komputer sebagai inti. Mikroprosesor, otak komputer atau central processing unit. Arsitektur sistem komputer tersusun atas rangkaian logika 1, true dan null false, yang dikombinasikan dengan sejumlah gerbang logika AND, OR, NOT, SOR, dan NAND, dan program komputer berjalan di atas struktur penalaran yang baik dari suatu solusi terhadap suatu permasalahan dengan bantuan komponen program IV, DAI, LC, for, to, do, while, case of. Kesimpulan, jika seseorang ingin mempelajari komputer, maka ia tidak bisa terlepas dari masalah logika. Oleh karena itu, logika matematika dipelajari secara formal di perguruan tinggi, khususnya dalam ilmu komputer sebagai mata kuliah wajib selama 1 semester. Di Indonesia sendiri, ilmu komputer lebih populer dengan nama teknik informatika atau teknologi informasi. Oke, itu tadi penjelasan dari kami kelompok 1 mengenai logika.